Izinkan saya menyampaikan satu kisah nyata yang sangat menyentuh sekaligus menjadi pelajaran berharga. Disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Syifat Salat Nabi bahwa ada seorang ulama bernama Muhammad Sultan Al-Masyumi rahimahullah menerima sebuah pertanyaan dari warga Jepang. Mereka bertanya, apakah hakikat Islam dan apa itu mazhab? Apakah setiap muslim wajib mengikuti salah satu dari 4 mazhab? Mengapa mereka bertanya demikian? Karena ketika ada orang Jepang yang ingin masuk Islam, mereka diajak ke Yayasan Islam di Tokyo. Namun, di sana malah terjadi perdebatan. Jamaah dari India berkata, harus ikut mazhab Hanafi. Sementara jamaah dari Indonesia berkata, harus ikut mazhab Syafi'i. Akibatnya, orang-orang Jepang yang belum paham Islam pun jadi bingung. Akhirnya, perkara mazhab justru menjadi penghalang bagi mereka untuk masuk Islam. Coba bayangkan, Islam yang agung ini, yang seharusnya membimbing manusia menuju cahaya hidayah, justru terhalang oleh fanatisme mazhab. Perlu kita pahami bersama, Islam datang membawa tauhid, bukan membawa label fanatisme. Allah Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Quran Surah An-Nahl ayat ke-125. Dakwah harus menyentuh hati, bukan membingungkan pikiran. Jangan sampai orang yang baru mengenal Islam dipaksa memilih, kamu Hanafi atau Syafi'i. Padahal, mereka belum tahu apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Ini adalah kekeliruan besar. Memang mazhab adalah hasil ijtihad para ulama yang mulia, dan masing-masing penuh dengan ilmu dan keutamaan. Tapi memaksa seseorang harus ikut mazhab tertentu sebelum dia mengerti dasar Islam itu bukanlah tuntunan Islam. Bagaimana dengan kondisi di negeri kita, Indonesia? Bukankah kita juga sering melihat hal serupa? Ada yang fanatik kepada ormas tertentu, hingga semua yang di luar ormasnya dianggap sesat. Ada pula yang fanatik kepada mazhab tertentu, hingga merasa paling benar dan menolak pendapat yang berbeda. Padahal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah mengikuti kebenaran atau dalil dan hujah, bukan mengikuti kelompok, organisasi, atau golongan. Jangan jadikan perbedaan mazhab, kelompok, atau ormas, atau figur ustadz sebagai tembok yang memecah belah, apalagi sampai menjadi penghalang bagi orang lain mengenal dan menerima Islam. Maka tugas kita sebagai umat Islam adalah mengedepankan pokok agama, bukan fikih yang masih bisa diperselisihkan, dan menjauhkan diri dari fanatisme kelompok yang membingungkan umat.